Jumpa kembali bersama Wahyu Widayat di channel Inspirasi Cara Berarsitektur. Video kali ini agak istimewa karena momennya disesuaikan menyambut 17 Agustus 2020, yaitu 75 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya, suasananya suasana kemerdekaan. Makanya temanya juga tidak jauh-jauh berbau kemerdekaan, yaitu kemerdekaan pengamatan berarsitektur. Kemerdekaan kali ini adalah menelusuri ukuran permukaan bangunan lidah api di puncak Monas. Ya, monumen nasional. Ya, kita merdeka di puncak monumen nasional. Sekarang miniaturnya dengan skala 1 berbanding 40 ada di hadapan saya. Kalau dari pengetahuan hukum, mirip dengan memberi pembuktian terbalik. Saya akan mencoba mengungkap sedikit rahasia yang selalu saya ingat hingga kini. Kali ini dengan semangat kemerdekaan menggunakan clue atau petunjuk jawaban kuis pada tahun sekitar 94-an yang pernah diadakan oleh satu stasiun radio swasta di Jakarta Pusat, yaitu stasiun radio anak muda di Jakarta Pusat. Kuis kala itu bertahan cukup lama sebelum akhirnya ada juga yang dapat menjawabnya dengan benar. Pertanyaan kuis kala itu, berapa berat lapisan emas permukaan lidah api? Jadi, berapa berat lapisan emas permukaan lidah api di puncak monumen nasional yang ada di Jakarta Pusat? Jawaban yang benar saat itu saya masih ingat, dijawab oleh seorang perempuan muda. Jawabnya, lapisan emas permukaan lidah api monumen nasional beratnya 37,5 kg atau 37,50 kg. Ikuti ya penelusurannya. Kita akan menggunakan clue atau kunci pembuka rahasia. Jawaban kuis tadi seakan meneguhkan kebenaran yang selalu saja saya ingat hingga kini. Karena suasana saat itu masih hangat. Pelapisan permukaan lidah api yang kedua kalinya. Yang pertama ketika baru dibangun dan kedua kalinya adalah tahun 93-an. Saya mempunyai keyakinan kalau pihak penyelenggara kala itu sebagai media penyiaran sudah mengkonfirmasi kebenaran pada pihak Badan Pengelola Monas. Ya, angka tersebut sebagai clue kita kali ini. Clue utama yang akan kita gunakan untuk melacak atau tracing, ya istilah masa pandemi corona ini. Penelusuran, menelusuri ukuran atau dimensi objek bangunan, ya objek bangunan lidah api monumen nasional dengan pendekatan kemerdekaan pengamatan berarsitektur, ya kemerdekaan pengamatan berarsitektur. Langkah-langkahnya yang akan kita lakukan adalah ada 5 langkah. Pertama, gunakan rumus matematika dan IPA. IPA itu ilmu pengetahuan alam semasa kita masih di SD. Jangan lupa juga siapkan tabel unsur kimia. Tabel unsur kimia itu sudah kita kenal ketika SD ya. Terus langkah yang kedua ya, kemudian langkah yang kedua, gunakan kepekaan imajinasi kalian ya dengan bermatematika ya. Ya, bermatematika. Juga sedikit geometri, ya, jadi matematik geometri. Langkah yang ketiga, gunakan pendekatan data-data yang diketahui umum. Pendekatan ini berdasarkan data yang kita peroleh di media umum. Langkah keempat, gunakan pengetahuan dasar. Jadi pengetahuan berdasarkan kepekaan pengamatan dan pengalaman berarsitektur saat di lokasi. Ya, saat di lokasi. Kemudian langkah yang kelima, pengalaman audit sebagai langkah saring sebelum sharing. Jadi saring sebelum sharing, langkah terakhirnya.
Menggunakan langkah tersebut akan membantu kita untuk mengetahui kesesuaian dan sinkronisasi dengan kondisi nyata di lokasi, walaupun dengan pendekatan secara logika perhitungan global saja ya, perhitungannya global tidak terlalu rinci, tapi sebetulnya mengarah kepada pendekatan ya, pendekatan. Jadi tidak rinci tapi mendekati kebenaran. Mengenai kebenaran luasan permukaan dan ukuran atau dimensinya. Jadi luasan permukaan dan kebenaran ukurannya. Inti kunci utama adalah gunakan pendekatan ukuran. Jadi kita selalu mendekatkan kepada ukuran. Mendekatkan kepada ukuran. Walaupun kita tidak mengukur langsung, tapi kita melakukan pendekatan ukuran. Kita lihat objek-objek yang kita gunakan sebagai ukuran. Jadi antara dengan kejelian pengamatan ketika menemui jalan buntu atau kekurangan data. Karena kita atau saya saat itu tidak menggunakan alat ukur, tapi mencoba mengurainya, mengetahuinya berdasarkan yang ada di sekitar. Seperti biasa saya ungkap latar belakangnya, yaitu pendekatan pengamatan. Dalam hal ini untuk mendapatkan ukuran yang mendekati. Jadi ukuran yang mendekati. Karena kita mungkin tidak akan menemukan ukuran yang mutlak, tapi mendekati ukuran yang sebenarnya. Jadi tidak jauh mendekati. Pendekatan terhadap objek dilakukan dengan upaya mendapatkan ukuran yang mendekati dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan, walaupun berawal dari suatu pengamatan sekalipun. Ya, dilakukan arti kalian kita tidak menggunakan dokumen, gambar dokumen gambar perencanaan yang sesuai dengan yang dibangun, atau dalam istilah teknik kita sebut as-built drawing. As-built drawing itu adalah biasanya gambar sesuai dengan yang terbangun. Kita tidak menggunakan itu, tapi kita menggunakan data-data yang beredar di umum. Kedua, jangan mengabaikan informasi yang ada dan diketahui digunakan secara umum. Mungkin yang menjadi kelebihan adalah memanfaatkan pengalaman. Nah, ini yang menjadi kelebihan adalah memanfaatkan pengalaman. Tentunya di sini pengalaman pribadi saya. Fokus atau refresh kembali ingatan ketika seperempat abad yang lalu berada di lokasi. Siap ya, kita akan mencoba memulainya menggunakan clue rumus matematika dan IPA. Kemudian ditambah dengan data tabel ya, data dari tabel unsur kimia. Ini semua sebetulnya pengetahuan saat kita SD. Clue utamanya adalah berat lapisan emas, yaitu kita gunakan angka 37,50 kg. Untuk mencari kebenaran ukuran, langkah yang kita lakukan tadi adalah menghitung. Pertama kita menghitung luas permukaan. Seperti kita lihat, permukaan ini adalah berlekuk. Tapi kita mencoba melakukan pendekatan. Bagaimana ukuran itu bisa kita hitung tanpa kita menghitung lekuk-lekuknya. Jadi kita akan mencoba mendekati ukuran yang dimaksud ukuran dari lidah api Monumen Nasional ini. Pertama-tama kita harus tahu luasannya. Ya, luasannya, langkah pertama kita harus mengetahui luasannya. Kemudian untuk mengetahui luasannya, kita sudah tahu berat. Kemudian kita juga sudah tahu dalam arti kita sudah mencari ya. Karena tadi saya nyebutnya gunakan tabel unsur kimia. Tabel unsur kimia itu sudah dipastikan karena memang berat jenis unsur kimia emas itu ada di tabel kimia tersebut, yaitu 19,32 kg. Maksud saya 19,32 gram per cm kubik. Maka dari dua angka tersebut kita sebetulnya bisa dapat volumenya ya. Dari luas, dari berat,
maksud saya dari berat dan berat jenis kita akan mendapatkan volumenya. Jadi volume emas ini seberapa sih yang ada di permukaan? Nanti kita lihat dengan hitungan rumus IPA. Jadi volume berat dibagi dengan berat jenis. Nah, di sini volumenya dapat dihitung sekitar 1940,99 cm3. Kemudian volume kita dapat. Kalau volume dapat, berarti kita akan bisa memperoleh luasannya. Tapi jangan lupa dari mana kita memperoleh. Kita perlu satu data lagi. Dari data-data yang beredar, ya saya mengambil dari data-data yang beredar ya dari salah satu, sebetulnya saya juga tidak mau terlalu percaya, tapi yang satu ini cocok sama perhitungan saya. Jadi ada satu instansi yang setelah melakukan kajian dan seperti yang saya duga sama dengan yang pernah diaplikasikan, yaitu mengenai ketebalannya. Ketebalannya adalah 0,002 cm, atau kalau kita mau memakai mili 0,02 mm. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan luas permukaannya. Jadi volume yang tadi kita peroleh dibagi dengan tebalnya, maka akan kita peroleh 970.940.400. Jadi saya ulangi lagi, 970.496,89 cm persegi. Kalau kita konversi ke meter persegi, akan menjadi 97,05 meter persegi. Ini merupakan langkah awal untuk menghitung ukuran fisik atau melihat kebenaran ukuran perhitungan kita dengan pendekatan ukuran-ukuran yang ada di umum, ya, di media umum yang kita coba gunakan. Tapi tetap kita lakukan pengamatan kebenaran pengamatan kita akan kita lihat berikutnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita gunakan kepekaan imajinasi, ya, imajinasi sobat muda dengan menggunakan matematika atau geometri. Geometri itu ilmu ukur, ya, ilmu ukur ruang, ilmu ukur sudut. Kalau stereometri, nah itu ilmu ukur ruang. Kalau geometri itu ilmu ukur sudut, ya. Nah, di sini kita mencoba mengerucut. Kalau kita tadi sudah dapatkan luasannya, sekarang kita mencoba kita perkecil supaya mudah menghitungnya. Kita anggap luasan tadi sudah kita peroleh. Kemudian kita memperoleh bidang permukaannya lekuk-lekuk ini mungkin agak sulit. Bagaimana kita mempermudah menghitungnya? Luasannya sudah kita peroleh, berarti kita merdeka untuk berhitung. Nah, saya di sini imajinasi saya, ya, saya gunakan 4 segitiga, bidang segitiga. Nah, di sini saya membayangkan, ya, itu tadi yang saya bilang, mengimajinasikan bahwa permukaan atau bangun permukaan lidah api Monas ini bisa kita tutup dengan 3 segitiga ini. Ya, bidang segitiga sama kaki ini. Inilah kira-kira segitiga inilah yang mewakili luasan tadi yang kita peroleh, 97,05 meter persegi. Kemudian kita kerucutkan lagi, kita perkecil lagi bidang pengamatan kita. Kita ambil satu saja. Kita ambil satu saja untuk berhitung. Ya, segitiga inilah yang mewakili perhitungan kita. Berapa luasannya? Kita tahu luasan permukaan tadi ada 97,05. Ini saya identikan dengan bidang segitiga, 4 segitiga tadi.
97,05. Sekarang kalau saya punya hanya satu, dan inilah sama dengan 3 yaki. Inilah yang kita coba untuk gunakan. Kemudian kita gunakan langkah ketiga adalah gunakan data yang ada di umum. Data yang ada di umum ketinggian, ya, ketinggian puncak sampai puncak dari dasar pelataran Monumen Nasional di Lidah Api ini adalah 14 meter. Itu sudah tertera di gambar-gambar yang beredar di umum. Ya, itu harus kita yakini benar. Ya, tapi saya masih akan mencoba mendekati lagi. Apakah benar 14 itu, dan 14 itu yang mana sesungguhnya? Kita lihat bahwa 14 itu adalah dari dasar pelataran sampai ke puncaknya 14 meter. Tapi kalau kita mau berhitung, kita tidak bisa menggunakan angka 14. Jadi kita gunakan pendekatan lagi. Kita amati. Lihat dasarnya. Ada 2 dasar. Dasar yang besar, dasar tengah, dan dasar Lidah Api itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tinggi emasnya sendiri tidak 14, kurang. Karena dia berada di ketinggian 2, ketinggian 1, 2. Kemudian berapa ketinggian, perbedaan ketinggiannya tersebut? Naik yang pertama, dari gambar-gambar yang saya peroleh atau ketika saya ada di atas, saya memperkirakan, karena saya nggak berhitung ini, saya memperkirakan antara 15 sampai 10 sampai 15 cm. Kemudian naik lagi kedua, di dasarnya permukaan Lidah Api sendiri, ya, dia naik lagi 25. Dari mana 25? Saya nggak tahu sebetulnya, tadinya juga 25. Tapi saya mencoba mendekati lagi, saya cari lagi dari dokumen-dokumen yang saya peroleh, karena saya nggak punya dokumen gambarnya. Saya temukan dokumentasi foto saya ketika berada di lokasi. Jadi dasar dari bangunan Lidah Api ini, kalau dari dasar yang kedua ini, 1 betis kaki saya. Karena foto saya ada di dasar ini waktu itu, kaki saya. Kemudian saya lihat ketinggiannya tuh persis di betis kaki saya. Ketika saya ukur, ketinggiannya adalah 25 cm. Berarti sudah berkurang dari 14. 15 ditambah dengan 25. Berarti berkurang 40 cm. Berarti ketinggian bangunan Lidah Api sendiri itu adalah 14 dikurang 40 cm. Berarti dia hanya 13,60 cm. Tapi coba kita ambil tengah-tengahnya. Kita ambil yang ada di dasar sini, yang dekat dengan ini. Jadi saya ambil yang dikurangi 25 saja. Berarti kita menggunakan angka yang 17. Kita ambil angka yang 14 dikurang 25 cm. 14 meter dikurang 25 cm. Jadi tinggal 13,75 cm, ya. Jadi kita sudah peroleh luasan satu segitiga adalah 24,26 meter persegi. Kemudian saya mau kasih lihat sahabat muda, imajinasi yang saya bilang tadi, gunakan imajinasi kita. Saya mau menggambarkan di tengah-tengah bangunan ini, kalau kita perlihatkan, ada segitiga. Kita iris begitu, ini ada segitiga. Maka di sini adalah tinggi
tinggi dari bangunan monumen puncak lidah api monumen nasional. Tadi yang kita sebut tadi tingginya adalah 13,75. Kemudian dia punya dasar segi 4. Ya, dasarnya segi 4. Kita iris di sini. Dasarnya segi 4. Kemudian kita mau tahu tingginya kita peroleh, dasarnya ingin juga kita peroleh. Ini pertama-tama kita harus tahu dulu berapa sih ukuran kemiringannya, ukuran sisi miringnya ini. Karena ukuran sisi miringnya akan menjadi ukuran tinggi dari segitiga sisi-sisinya, segitiga bidang sisi-sisinya. Ya, jadi kita sekaligus akan mendapatkan dasar dan segitiga tinggi atau sisi miring dari segitiga bidang segitiga miring tadi. Kita akan mencoba berhitung. Pernah lihat ada seorang YouTuber yang naik ke puncak lidah api emas, ya. Puncak di permukaan lidah api emas itu dia membentangkan tangannya. Kemudian saya lihat seberapa dia membentangkan tangannya dan badannya. Saya perkirakan dari bentangan tangan kedua tangan dia dan badannya itu seperti juga kalau saya lihat ketinggian saya ngelihat ketinggian saya di gambar atau di foto yang saya peroleh itu sekitar 170-an. Tapi kalau melihat bentangan tangan dan ditambah dengan lebar badan, itu akan kita peroleh angka 175. Saya gunakan 175 tersebut. Oke ya, saya gunakan setengah dari lebar dasarnya adalah 1,75 meter. Kemudian tingginya 13,75. Kemudian kita akan peroleh sisi miringnya. Sisi miringnya ini sekaligus akan menjadi tinggi. Nanti akan menjadi tinggi dari segitiga bidang miring. Sekaligus nanti kita akan memperoleh berapa panjang dasar atau sisi dasar dari lidah api Monas. Jadi kita akan mengarah ke sana. Nanti akan tahu kenapa saya melakukan itu. Oke. Dari perhitungan dasar 1,75 meter dan tinggi 13,75, kita peroleh kemiringan sisi miringnya itu adalah 13,86 meter. 13,86 inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa dasarnya. Kalau luasannya tadi kita udah peroleh bahwa luasannya adalah 1/4 dari luasan keseluruhannya, yaitu 24,26 meter. Tingginya sudah kita peroleh 13,86. Nah, sekarang kita mencoba akan mendapatkan sisi dasar. Karena sisi dasarnya adalah segi 4, maka satu sisinya yang kita akan cari tahu. Satu sisinya di sini kita bisa hitung karena kita sudah dapat tingginya dan kita punya luasannya 24,26. Kita menggunakan rumus alas. Jadi alasnya dikalikan dengan tinggi. Tingginya tadi 13,86. Maka kita akan peroleh dasarnya adalah 3,5 meter. Jadi perhitungan kita betul.
perkiraan dengan dasar yang tadi kita gunakan 1,75 betul. Jadi dengan menggunakan 4 langkah tadi saja kita sebetulnya sudah mendekati dan ada kesesuaian ukuran ya. Kemudian langkah berikutnya yang tadi saya sebutkan ada 5 langkah. Langkah berikutnya adalah sebetulnya untuk meneguhkan sebelum kita bagi, sebelum kita sharing, kita melakukan penyaringan. Dari mana sih kita menyaringnya? Saya katakan ini adalah formal ya, pernah dilakukan secara formal pada tahun 1993. Jadi 15 Oktober 1993 pernah dilakukan saring ya, terhadap diri saya dan saring terhadap Ketua BP Monas, Badan Pengelola Monumen Nasional saat itu. Jadi saya waktu itu mendampingi Ketua Badan Pengelola Monas. Saya nggak sebutkan namanya. Saya sangat akrab dengan beliau karena sekian bulan kita hampir setiap hari bertemu kalau berkunjung melihat pelapisan saat itu. Jadi saya saat itu mendampingi beliau ketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Jadi ini badan pemerintah yang memang tugasnya adalah mengaudit pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh instansi ya, karena BP Monas termasuk instansi pemerintah juga, jadi dilakukan audit. Saat itu diaudit mengenai hitungan. Jadi itulah kenapa saya sangat yakin bahwa hitungan-hitungan yang saya ungkap sekarang itu juga sebetulnya betul, bukan mengada-ada. Ini hanya refresh istilahnya, menyegarkan ingatan kembali. Jadi saring sebelum sharing, itulah yang pernah saya lakukan. Nah mungkin kalau kalian juga mau melakukan saring sebelum sharing, mungkin harus mencari dokumennya dulu baru mencoba berhitung. Kemudian yang ditanyakan adalah mengenai perhitungan-perhitungan tadi, persis seperti yang saya lakukan. Itulah perhitungan-perhitungan saya lakukan dan saya jawab. Kemudian yang ditanyakan adalah justru bukan ukuran persisnya ya, justru kelebihannya. Kan angka-angka hitungan itu tidak sama, volume yang dicantumkan dan volume berdasarkan hitungan itu nggak sama. Itu memang seperti itu. Estimasi perhitungan untuk biaya itu selalu akan lebih. Tentunya ada dasarnya. Kenapa dan berapa lebihnya? Lebihnya tentunya sejauh sesuai peraturan yang diizinkan. Kemudian kenapanya? Nah ini teknis inilah, teknis hitungan inilah yang teknis yang menyebabkan hitungannya berubah, inilah yang dipertanyakan. Kenapa kok bisa harus bertambah? Jadi waktu itu saya jawab bahwa penyebabnya adalah medan kerjanya. Ruang lingkup kerja kita ini terbatas. Ya di sini juga sudah sempit, kemudian kita masih harus bekerja menggunakan scaffolding. Rentang ukurannya itu antara 1 sampai 1,5 meter antara bentang lebar dan bentang memanjangnya, kemudian dan tingginya juga sekitar 1,5 itu disusun sampai setinggi 14 meter. Kemudian antara satu susunan itu juga kita duduk menggunakan papan selebar 20 cm. Kita juga berusaha berdiri di papan yang 20 cm. Juga kita bekerja duduk ketika melakukan pelapisan. Itulah kesulitannya. Jadi pertama medan kerja, yang kedua adalah faktor alam. Kalau medan kerja kita harus bisa atasi, ini yang nggak bisa diatasi. Cuaca, faktor faktor alam.
Faktor cuaca atau alam ini yang mempengaruhi adalah angin dan mungkin curah hujan. Jadi angin di sini di atas terlalu kuat, saya nggak bisa menyebutkannya berapa, tapi kalau kita di atas kita akan terlihat rambut kita aja serasa terdorong-dorong begitu. Kalau wanita rambut panjang misalnya akan tergerai, terdorong-dorong angin begitu kalau di atas. Itu bukti bahwa, dan itu nggak, sebetulnya nggak baik untuk pelaksanaan pelapisan, karena material lapisannya itu gold leafnya itu yang berukuran kira-kira sekian. Saya nggak sebutnya ukurannya ya, tapi perbandingannya hampir hampir sama antara sisi lebar dan sisi panjangnya, hampir sama. Jadi kecil, saya bisa memperlihatkan sekitar inilah ukurannya yang kita tempelkan, jumlahnya ribuan. Inilah yang dalam teknik pembangunan faktor ini yang sering disebut dengan faktor force major ya, suasana situasi yang nggak bisa kita prediksi atau nggak bisa kita atasi, jadi di luar kemampuan kita. Itulah yang tadi kenapa hitungannya menjadi ada lebihnya. Kemudian tadi kita berhitung menggunakan rumus-rumus, tapi sebetulnya apakah kita nggak bisa mengukur langsung? Bisa. Ini juga lekuk-lekuk ini bisa juga kita hitung. Jadi ada dua cara kita melihat dari ukuran. Kedua, kita melakukan pengukuran langsung. Pengukuran langsung ini lebih nyata, lebih real, tapi akan memakan waktu dan biaya yang lebih banyak, dan belum tentu juga diperbolehkan. Kalau tidak ada kaitan pekerjaan di sana, nggak mungkin kita lakukan. Jadi pada saat pelaksanaan dulu kita sudah berandai-andai, bukan berandai-andai ya, sudah memperkirakan bagaimana caranya, metode apa yang kita gunakan. Nah, pada saat itu kita putuskan menggunakan metode modul. Biasanya dalam arsitektur kita gunakan di awal ketika melakukan desain. Modul berapa yang akan kita gunakan untuk kelipatan ukuran kita? Kita kembalikan. Kalau dulu modul digunakan untuk mendesain, kali ini modul digunakan untuk membuktikan ukuran. Kalau dulu modul untuk mewakili ukuran, sekarang modul digunakan untuk mendapatkan ukuran. Bisa digunakan terbalik. Saya juga nggak akan terlalu detail ke arah sana, tapi saya akan bercerita bagaimana melaksanakannya. Modul yang kita lakukan akan menjadi alat yang menyesuaikan ukuran. Kemudian berapa? Bagaimana? Yang akan kita lakukan. Modul ini adalah satuan untuk mengukur. Di sini saya menggunakan satuan terkecil yang masih memungkinkan untuk mengukur. Di sini kita menggunakan satuan internasional ya, metrik ya, ukuran kelipatan puluhan. Saya nggak sebutkan kelipatan berapa, kemudian berapa ukuran modulnya, tapi yang pasti yang sudah saya lakukan ukurannya adalah kita memerlukan alat bantu. Saya nyebutnya alat bantu modul tadi sekitar berjumlah 2.500-an lembar alat bantu modul untuk mengukur luasannya. Apakah presisi? Insya Allah presisi, karena kita langsung ke objeknya. Kemudian sampai kita juga bisa menghitung berapa jumlah lapisan. Jadi lapisan gold leaf-nya, lapisan emas satuannya, berapa jumlahnya, itu pun bisa kita hitung. Jadi kita hitung berapa. Makanya kita memerlukan berapa, kita sudah bisa hitung. Saat itu kita lakukan. Kemudian
sampai overlapnya. Jadi pelaksanaan pelapisannya bukan saling menempel atau saling menyisi begini, tapi ada overlap. Sampai overlapnya pun bisa kita hitung. Jadi itu yang kita lakukan kala itu. Ya, itulah cara berhitungnya. Kemudian yang saya mau pesankan sebetulnya adalah saya berpesan kepada sahabat Muna agar belajar ya dari persoalan seolah sederhana ini ya, yang sering kita abaikan sesungguhnya. Seperti tadi kita gunakan adalah cara-cara pengetahuan waktu kita SD, waktu kita SMP, mudah kan? Tapi kita nggak pernah mau melihat ke situ. Yang kita bayangkan adalah sulitnya, susahnya. Padahal mudah kalau mau. Kemudian kedua, saring informasi yang ada menggunakan data-data, bisa mendapatkan data orang lain atau data-data yang berdasarkan pengamatan tadi. Kemerdekaan kita mengamati, gunakan itu. Walaupun dengan cara global kita akan bisa, nih orang bilang ukurannya sekian, atau misalnya berat emasnya sekian, tapi dulu Wahyu itu bilang sekian. Tapi coba kita hitung sendiri untuk memperkirakan betul nggak. Tapi bukan semata kira-kira, tapi kira-kira dengan dasar, ada dasarnya. Jadi pendekatan, makanya tadi saya bilang pengamatan, pendekatan, ukuran, selalu pengamatan, pendekatan, ukuran. Jadi, dan itu pendekatan ukuran itu yang masuk akal, bukan yang asal tanpa dasar. Pendekatan dengan dasar. Ya. Kemudian yang mungkin juga dipertanyakan, mengapa temanya tadi kemerdekaan? Terus apa pentingnya? Apa relasinya dengan monumen nasional? Ada ya. Yang memprakarsai pembangunan ini adalah Bapak bangsa kita, founding fathers kita, Bapak Insinyur Soekarno almarhum, presiden pertama kita. Kemudian kenapa lagi? Clue yang saya gunakan tadi 37,50 kg. Sadar tidak? Clue 37,50 kg. Seandainya saja ada yang berani menyatakan bahwa ketika pelapisan pertama 37,5 kg juga, dan pelapisan kedua 37,5 kg juga, setelah 2 kali dilakukan pelapisan maka beratnya 75 kg. Match dengan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Itu yang melatar belakangi. Ini adalah momennya untuk kita mengatakan 75 kg lapisan emas 7 pada usia kemerdekaan kita yang 75 tahun. Sangat mendekati. Jadi tanpa basa-basi, itulah tadi yang saya lakukan. Kita mencoba menelusurinya, itulah latar belakang awalnya pemikiran kenapa kok saya angkat mengenai lidah api Monas ini di bulan Agustus ini. Sampai di sini video saya akhiri. Jumpa kembali pada tampilan channel cara berarsitektur ya, inspirasi cara berarsitektur berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Jangan sampai terlewat. Tetap semangat dan tetap terinspirasi. See you.